keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Taufik Hidayat. Pada video kali ini kita akan ngebahas tentang siasat syariah. Sebelum beranjak ke sana, teman-teman, mungkin teman-teman juga beranggapan sama seperti saya gitu, ketika politik dianggap sebagai bentuk barang yang kotor, penuh kezoliman dan sebagainya, karena dari politik juga bisa menghasilkan produk-produk hukum yang tidak pro rakyat, misalkan dengan tersahkannya RUU Cipta Kerja dan sebagainya. Saya penasaran sebenarnya Islam itu memandang politik atau siasat itu seperti apa. Jadi mari kita simak bareng-bareng, teman-teman. Barangkali nanti ada salah atau koreksi bisa di komen, ya kan. Kita lanjut. Apa arti siasat sebenarnya? Siasat adalah sebuah istilah dalam bahasa Arab yang dikaitkan dengan otoritas politik. Dalam literatur pra-Islam, siasat merujuk kepada manajemen urusan dalam suatu negeri. Penggunaan tersebut membuat maknanya dipakai dalam bahasa Arab modern. Dalam kajian-kajian politik seperti Al-Siyasah Al-Madaniyah karya Al-Farabi, siasat merujuk pada cabang filsafat yang mendalami seni berpolitik. Dalam fikih Sunni, siasat terdapat pada kata siasah syariah yang berarti pemerintahan berdasarkan hukum syariah. Kata tersebut merujuk pada doktrin atau dimensi politis dari hukum Islam yang sudah ada sejak abad pertengahan untuk mengharmonisasi hukum Islam dengan tuntunan dalam urusan politik. Sebenarnya teman-teman, siasat syariah atau politik Islam itu sendiri sulit digambarkan dengan konsep kata-kata sesungguhnya, ya. Akan tetapi kita dapat ilustrasikan siasat syariah atau politik Islam dengan konsep sholat jamaah. Di dalam sholat berjamaah itu sendiri ada 3 unsur yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu imam, makmum, dan imamah. Apa itu imam? Imam dia analogikan sebagai pemimpin yang berwibawa dengan syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi. Jadi seperti ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita tidak boleh berbohong, kita harus merangkul, kita harus selalu dalam kondisi baik, bisa mencontohkan yang baik-baik gitu kan, terhadap apa yang akan kita salurkan untuk makmum. Sedangkan apa itu makmum? Makmum dianalogikan sebagai rakyat. Rakyat itu harus santun, tetapi harus memiliki sifat kritis, memiliki hak untuk menegur imam manakala memiliki kekeliruan imam tersebut. Jadi sifat rakyat adalah sifat yang sangat dinamis. Dia harus selalu mengawal sang imam dan selalu mengkritisi, juga selalu menasehati ketika imam itu salah. Seperti ketika kita sholat gitu, ketika imam salah misalkan dalam suatu bacaan, kita tentunya ada tata cara untuk menegur imam tersebut agar imam tersebut sadar bahwa bacaannya itu salah. Begitu juga dengan analogi siasah syariah politik Islam dalam tatanan dunia politik dalam Islam kayak gitu. Yang ketiga ada imamah. Imamah adalah konsep yang mengatur antara imam dan makmum. Imamah adalah ketentuan yang harus ditaati semua pihak, baik imam maupun makmum. Imam tidak boleh semena-mena dan egois, tetapi makmum juga tidak boleh melampaui batas. Makmum tidak boleh mendahului imam di dalam melakukan pergerakan di dalam sholat misalkan. Imam juga harus memahami dan menjiwai makmumnya. Jadi ketika makmum tidak boleh mendahului imam, tetapi imam juga harus memahami psikologis makmum ketika memang makmum ini menginginkan, misal makmum ini atau rakyat ini lapar gitu. Ya maka imam ini harus memberikan makmumnya atau rakyat ini ya nasi gitu. Nggak bisa ketika makmumnya lapar, rakyatnya lapar gitu, imamnya itu ngasih rokok misalkan, ya itu nggak relevan lah, karena imam itu pada saat itu membutuhkan nasi, bukan membutuhkan asap gitu kan. Kira-kira seperti itu analogi yang bisa disampaikan dengan analogi sholat berjamaah. Ada imam, makmum, dan imamah kayak gitu. Sebenarnya walaupun tidak eksplisit disebutkan dalam konsep hukum dan perundang-undangan kita, spirit konsep imam, makmum, dan imamah sudah terimplementasikan di dalam masyarakat. Bahkan konsep ini pernah menyelamatkan Indonesia pada detik-detik sejarahnya, mengalami kekosongan pemerintahan sebagai akibat pergantian rezim dalam masa pra dan pro Indonesia. Jadi teman-teman, sebenarnya di Islam juga mengajarkan tentang siasat politik. Jadi teman-teman jangan coba alergi terhadap politik, karena menurut saya
setiap pergerakan kita itu didasari atas proses-proses politik. Jadi boleh nggak suka politik, tapi sebisa mungkin tidak apatis terhadap politik, karena itu juga menentukan hak dan kewajiban teman-teman, juga hak dan kewajiban orang banyak kayak gitu. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.